Forgive me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan sore hari ini, sekarang tepatnya jam 16 ya, 16 lewat 23 menit di jam saya. Dengan jumlah partisipan alhamdulillah sudah ada 16 orang dengan saya. Kita patut bersyukur oleh karena sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis virtual sebagaimana setiap hari Kamisnya kita adakan. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya patut kita syukuri karena cuaca cukup cerah. Meskipun sebelumnya sempat diguyur hujan, tapi akhirnya pada sesi kajian kita alhamdulillah tidak ada lagi hujan. Ya. Tentu saja akhwati fillah ini satu kesyukuran, meskipun dengan turunnya hujan juga kita tidak menganggap itu satu karunia dan justru patut untuk kita syukuri. Ya. Ala kulli hal bahwasanya kajian demi kajian, sahabat demi sahabat ridwanullahi alaihim yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka telah kita ulas satu persatu hingga pada hari ini sampailah saatnya kita akan membahas satu di antara sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga. Ya, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita tiba pada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, maka kali ini kita akan membahas sahabatnya yang lain yaitu Sa'id bin Zaid. Ya. Apa yang menjadi kelebihan daripada sahabat-sahabat sebelumnya? Begitu juga dengan beberapa sahabat yang sempat kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, itu tidak jauh dengan apa yang akan kita sebutkan pada diri beliau ini. Bahkan apa yang mungkin kita sebutkan pada kesempatan kali ini boleh jadi itu belum mewakili dari sesungguhnya yang terdapat pada diri beliau. Meskipun kita berusaha untuk mengungkap ya sebagian dari kelebihan-kelebihan beliau ini, tetapi boleh jadi di sana masih ada deretan kelebihan, deretan keutamaan yang masih tersembunyi pada diri beliau. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Baik.
Karena itu, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sering kita ucapkan, sering kita dengungkan dalam kajian ini bahwa untuk tidak mencukupkan dengan informasi yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi ya kita lengkapi pengetahuan kita tentang sahabat-sahabat yang mulia ini dengan apa yang bisa kita baca melalui buku-buku kita, ya, melalui tulisan-tulisan yang tersebar. Ya, baik. Namun ya dengan keterbatasan yang ada, maka baik kita akan melihat sosok beliau ini, ya, radhiyallahu anhu, yang mana akhwati fillah, kali ini kita akan berbicara sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya itu kita lebih fokus pada sahabatnya, ya, kepada yang bersangkutan, tapi kali ini terikut diantaranya adalah orang tua beliau, ya, ayah daripada beliau. Dan insya Allah di sini nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik insya Allah. Baik, sebelumnya, ya, jadi pembahasan ini setidaknya akan kita bagi dua. Yang pertama tentang sosok beliau, ya, kemudian sosok ayah beliau. Ya, atau kita tukar, ya, sosok ayah beliau kemudian sosok daripada Sa'id bin Zaid ini. Ya. Kenapa dua hal ini akhwati fillah harus kita sebutkan? Oleh karena ya dua hal ini ya tak terpisahkan dalam pembahasan ini. Ya, tidak terpisahkan dalam pembahasan ini. Hadirnya Sa'id bin Zaid adalah buah daripada doa, buah daripada upaya daripada sang bapak. Ya. Buah daripada upaya daripada orang tuanya. Meskipun ya kita katakan bahwasanya ayah daripada Sa'id bin Zaid ini ya tidak sempat memeluk Islam, ya, tidak sempat memeluk Islam, tetapi beliau ini ya meyakini keyakinan yang benar, keyakinan ya yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka untuk lebih jelasnya kita akan melihat, ya, kita akan melihat satu persatu. Ya, sebelum kita melihat kepada ayah beliau, peranan bapak beliau, ya, pertama tentang Sa'id bin Zaid ini beberapa julukan yang patut untuk kemudian kita garis bawahi. Pertama, bahwasanya beliau ini termasuk di antara sahabat Nabi dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, ya, as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, ya, awal-awal masuk Islam, as-sabiquna al-awwalun. Ya. Yang kedua, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini termasuk orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga beliau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian ini kita sebutkan, ya tentu tidak sekedar disebutkan, tetapi di sana ada faedah, ya, di sana ada maksud tersendiri. Ketika disebutkan bahwasanya beliau adalah termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, maka di sana keutamaannya bahwasanya beliau ini orang yang maka beliau ini orang yang memiliki keutamaan yang salah satunya adalah jaminan masuk surga. Ya, jaminan masuk surga. Yang berikut mendapatkan keridhaan Allah dan juga telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surah At-Taubah, ya, dalam surah At-Taubah ayat 100, ya. Di situ disebutkan bahwasanya ya, dan orang-orang yang pertama kali atau pertama awal-awal masuk Islam, ya, dan yang dimaksud mereka di sini adalah ya dari kalangan muhajirin dan ansor, ya, minal muhajirina wal ansor, ya, dari kalangan muhajirin dan ansor. Ya, bagaimana mereka adalah orang-orang yang awal masuk Islam, pertama kali masuk Islam, ya, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ini telah ridho kepada Allah dan juga Allah telah ridho kepada mereka. Maka tentu ini keutamaan tersendiri bagi mereka. Ya, ini adalah keutamaan tersendiri bagi mereka. Tidak terlepas daripada Sa'id bin Zaid ini. Jadi kalau kita sebutkan bahwasanya beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, itu poin yang tidak sekedar kita ucapkan, ya, tetapi di sana ada keutamaan tersendiri buatnya. Ya.
Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya disebutkan beliau ikut pada seluruh peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Ya, kecuali perang Badar. Ya, ini lagi-lagi ada keutamaan. Kalau disebutkan bahwa beliau mengikuti seluruh peperangan, yaitu berarti keutamaan tersendiri bagi beliau. Ya, baik. Ya, kecuali perang Badar, oleh karena beliau ini mendapatkan tugas dari Rasulullah pada waktu itu. Ya. Kemudian beliau ini termasuk ikut dalam pengepungan dan pembebasan kota Damaskus. Ya, kota Damaskus, dan beliau adalah gubernur pertama yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab, ya, di tempat itu, ya, di Damaskus pada waktu itu. Ya. Ini sekilas tentang beliau, beberapa poin yang kita sebutkan lebih awal. Nah, sekarang sebelum lebih lanjut menyebutkan bagaimana sosok beliau ini, akhwati fillah, mari kita lihat dulu bahwasanya sosok Sa'id bin Zaid ini tidaklah terjadi seperti ini, melainkan ada peranan, ya, tentu setelah melalui taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada peranan dari orang tua. Ya, ada peranan dari sang bapak. Ya. Di sini disebutkan, ya, kalau di buku ini ada judul kecil, namanya judulnya Tanaman yang Baik Keluar dari Tanah yang Baik dengan Izin Robnya. Ya, tanaman yang baik keluar dari tanah yang baik dengan izin Robnya. Artinya apa? Ya, kalau kita biasa melihat tanaman itu biasanya menghasilkan buah yang baik, biasanya juga dilahirkan dari tanaman yang baik. Ya, tanaman yang baik biasanya keluar dari tanah yang baik, ya, dari tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang kaya humus, ya, begitu seterusnya, ya. Buah dihasilkan oleh pohon yang baik, ya, dan pohon yang baik karena dihasilkan dari tuannya, dari petaninya yang mungkin selama ini rajin merawat tanamannya, rajin memperhatikan kesuburan daripada tanamannya, sehingga akhirnya membuahkan buah sesuai yang diharapkan, ya, tanaman sesuai dengan yang diharapkan. Nah, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Zaid ini, ya, hadir menjadi sosok yang memiliki keutamaan itu karena, ya, diantaranya berangkat dari sang bapak. Siapa nama bapaknya? Zaid bin Amr bin Nufail, ya, Zaid. Ya, jadi kalau anaknya nih, ya, ada subletter, ya. Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah ayah daripada Sa'id bin Zaid. Ya. Kita ulangi, bapaknya bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Ya. Bagaimana akhwati fillah? Apa di antara peranan ayahnya ini sehingga menghasilkan atau menghadirkan seorang Zaid bin Zaid menjadi orang yang baik, ya, menjadi sahabat yang mulia, ya. Pertama, akhwati fillah, bapaknya ini adalah orang yang tidak menyembah berhala, padahal di masa itu orang-orang pada menyembah berhala, ya, kaumnya, masyarakatnya, orang-orang pada waktu itu pada menyembah berhala. Tetapi beliau tidak menyembah berhala, tetapi Zaid menyembah Allah yang Maha Esa, pemilik pembalasan, ya, sebagaimana daripada apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ketika orang-orang pada berbuat musyrik, beliau ini tidak berbuat musyrik, beliau tidak menyembah berhala, beliau tidak menyembah patung. Ya. Baik. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di masa jahiliyah dulu, ya, kalau di masa jahiliyah dulu, orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy jahiliyah itu mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ya, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan tentang al-mau'udah, al-mau'udah itu artinya albin, ya, anak perempuan yang lahir, ya, anak perempuan yang lahir yang tidak diharapkan oleh orang tuanya, bahkan dikubur hidup-hidup, ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat, ya, dan tentang terhadap dosa apa mereka dibunuh, ya. Jadi dahulu ketika orang-orang di masa jahiliyah lahir anaknya dan yang lahir adalah perempuan,
maka wajahnya pucat, ya, wajahnya tidak bahagia, dan akhirnya anaknya ini, anak perempuannya ini dikubur hidup-hidup. Kenapa? Ya, anak perempuan hanya akan merepotkan, tidak bisa berperang, ya, hanya akan menjadi penghibur dan pemuas nafsu pada waktu itu, ya, sehingga dianggap wanita pada waktu itu tidak memiliki harga diri, ya, tidak memiliki harga, ya. Dan itulah di keadaan pada masa jahiliyah, ya. Dan ini sudah pernah saya jelaskan pada kajian malam Rabu yang lalu, ya, pada kajian tafsir Al-Qur'anul Azim, ya. Akhwat bisa kembali mengikutinya di fanpage Wahda Mamuju, ya. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal bahwasanya kalau di masa jahiliyah itu kebiasaan orang-orang mengubur hidup-hidup anak perempuannya, maka Zaid bin Amr bin Nufail ini tidak melakukan itu. Ya, beliau tidak melakukan. Bahkan beliau menegur orang-orang yang ingin mengubur hidup-hidup anaknya, mengatakan, "Jangan dikubur, biarkan saya yang merawatnya." Ya, biarkan saya yang merawatnya. Baik. Ya, jadi beliau ini justru ingin merawatnya, ya. Ya. Di sini disebutkan, ya, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berhentilah, jangan membunuhnya, aku yang akan merawatnya. Ya, maka kemudian Zaid bin Amr ini merawatnya hingga besar. Dan jika sudah besar akhwati fillah, anaknya sudah remaja atau bahkan dewasa, dia kemudian mengembalikan kepada orang tuanya, memberikan pilihan, apakah engkau ingin mengambilnya atau membiarkan saya terus merawatnya. Ya, jadi luar biasa nih kalau dipikir ada orang sudah merawat, ya, merawat anaknya orang, ya, kemudian mengatakan tiba saatnya sudah remaja, tiba saatnya sudah dewasa, ambil nih, ya. Justru beliau tidak, ya. Beliau menawarkan kepada orang tuanya, apakah engkau ingin merawatnya, mengambilnya, atau saya tetap merawatnya. Ayo. Jadi betapa ayah daripada Zaid ini, ya, Said bin Zaid ini adalah orang yang berhati baik, ya. Baik. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ayah daripada Said ini, ya, benci terhadap perbuatan orang-orang Quraisy yang pada waktu itu menyembah berhala, ya, bahkan membuat sesuatu yang dijadikan Tuhan, yang dari situ kemudian mereka sembah, ya, ya, hingga kemudian pada suatu waktu, ya, pada suatu acara, pada suatu kegiatan ritual, ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu berkumpul untuk merayakan sesuatu, ya, berkumpul untuk merayakan sesuatu, dan salah satu berhala mereka yang mereka agung-agungkan, ya, dijadikan tempat berkerumun pada waktu itu, ya. Jadi mereka berkerumun di sekitar sisi berhala yang mereka agung-agungkan itu, ya. Bahkan mereka menyembelih di sisinya, ya, menyembelih hewan, ya, mereka beriktikaf, ya, kemudian bernazar untuknya, ya, kalau ada hajatnya, ada nazarnya, mereka bernazar pada waktu itu, ya, ya. Dan ini adalah peringatan tahunan yang mereka lakukan. Jadi ini adalah peringatan tahunan yang mereka lakukan, hari raya tahunan yang mereka lakukan. Jadi betapa ini adalah bentuk kejahilan, ya. Maka pada waktu itu ada 4 orang yang berbisik-bisik, ya, ada 4 orang berbisik-bisik karena ketidaksenangannya, karena ketidakterimaannya terhadap perbuatan itu, ya. Siapa 4 orang ini akhwati fillah? Dengarkan baik-baik, sebentar nanti saya bertanya, ya. 4 orang tersebut adalah Waraqah ibnu Naufal. Ya, kita tahu siapa Waraqah ibnu Naufal ini, ya. Ya. Waraqah, ya, ibnu Naufal. Ya. Siapa lagi akhwati fillah? Ubaidullah bin Jashi. Ya, ini nama yang penting untuk dicatat karena pada akhirnya nanti masuk Islam. Kemudian ibunya adalah maksudnya ibu daripada Ubaidillah bin Jashi ini adalah Umaymah binti Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Al-Huwairith, ya. Dan yang terakhir adalah Zaid bin Amr bin Naufal, ayah daripada Said bin Zaid ini. Ya, jadi bapaknya, ya,
di antara 4 orang yang berbisik-bisik tidak senang dengan hari perayaan itu dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Ya, meninggalkan tempat itu. Ya. Dan keempat orang ini akhwati fillah, keempat orang ini ya berpencar ya, disebutkan berpencar. Ya, ada di antaranya yang kemudian terus menelusuri agama Nasrani dan akhirnya masuk menjadi agama Nasrani. Ada yang terus ya ada yang terus mempelajari kitab ya, ahlul kitab hingga akhirnya juga memahaminya dan ya terus menjadi pengikutnya. Dan ada di antara mereka yang masuk Islam tetapi kemudian sempat kembali murtad. Ya, sempat kembali murtad. Ya. Jadi ada yang masuk Islam bahkan ikut hijrah ke Habasyah tetapi di sana kembali murtad. Ya. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ya Zaid bin Amr ini ayah daripada Nufail ini, ayah daripada Said bin Zaid ini, maka beliau menahan diri ya, tidak ikut agama Yahudi dan Nasrani ya. Namun dia juga tidak mengikuti agama kaumnya. Ya, apa agama kaumnya pada waktu itu? Ya, betul menyembah berhala. Ya. Jadi beliau tidak masuk apa-apa, beliau tidak mengikuti apa-apa, tetapi beliau ya menahan diri dan tetap dengan ya pendiriannya. Ya, menjauhi berhala, ya tidak memakan bangkai, tidak memakan darah sebagaimana kebiasaan kaumnya. Ya, sembelihan yang disembelih tidak di depan berhala. Dia juga melarang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan dan tidak melakukan keburukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, baik. Aywa. Ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikisahkan di sini bahwasanya ayah daripada Zaid ini ya pernah dikisahkan bahwasanya beliau mengatakan ya. Ya, beliau ini pernah mengatakan bahwasanya di sini katakan Zaid telah mempelajari agama Yahudi dan Nasrani, namun dia tidak menerima apapun dari keduanya. Ya, dia tidak menerima apapun dari keduanya. Maka Zaid pulang dengan segera begitu dia mendengar apa yang diucapkan oleh rahib itu. Ya, dia ingin pulang ke Mekah, tetapi dia di tengah negeri kabilah orang-orang kemudian menyerangnya dan membunuhnya. Jadi beliau ini setelah dalam perantauan tadi bersama dengan 4 orang ini yang berpencar itu, beliau ini termasuk yang merantau untuk kemudian mencari kebenaran. Ya, kalau di sini dikatakan mencari agama Hanafi ya, agama yang dibawakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu. Ya, namun ya, apa yang dipelajarinya itu tidak membuat akhirnya tertarik dan masuk agama Nasrani atau agama Yahudi. Ya. Dan dalam perjalanan beliau ternyata dibunuh oleh kaumnya. Ya. Di akhir kesempatan dalam hidupnya Zaid memandang ke langit. Nah, ini yang patut untuk kita catat akhwati fillah. Memandang ke langit dan dia berkata, "Ya Allah, jika aku tidak berhasil mendapatkan kebaikan ini," ya maksudnya agama yang benar ini, "maka biarkanlah anakku Said yang mendapatkannya." Saya ulang ini. Beliau memandang ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, kalau aku tidak sempat mendapatkan kebaikan ini, maka biarkanlah anakku Said yang akan mendapatkannya." Aywa. Ini patut digarisbawahi akhwati fillah. Di sini beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Bahwasanya hadirnya seorang anak yang baik. Sekali lagi, hadirnya seorang anak yang baik itu tidak terlepas dari peranan orang tua yang juga baik. Ya. Bagaimana Said bin Zaid menjadi anak yang baik, ya, menjadi sahabat yang mulia karena orang tuanya meskipun tidak berislam pada waktu itu, tetapi dia adalah orang yang berhati mulia, orang yang berhati baik, orang yang kebaikannya sangat banyak. Ya. Baik, kebaikan-kebaikannya tadi kita sudah ulas. Ya. Kemudian, ya, hadirnya seorang anak
yang nantinya menjadi anak yang taat, anak yang rajin beribadah, juga tidak terlepas dari peranan orang tuanya. Ya. Peranan orang tuanya yang mungkin selama ini akan terus membimbingnya, terus mengajarinya, ya, terus mengarahkannya. Ya, tidak putus asa untuk terus mengarahkan anak-anaknya. Ya. Baik, terus mengarahkannya hingga menjadi anak yang baik, anak yang mengenali kebenaran ini. Ya, kita bisa lihat, ya. Dan di antara hal yang boleh dan harus yang dilakukan oleh orang tua, ya, bagi ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendoakan anak kita. Ya, mendoakan anak kita. Mari kita lihat bagaimana ya Zaid bin Amr tadi. Ya, Zaid bin Amr memandang ke langit dan berdoa, ya Allah, kalau sekiranya saya tidak bisa mendapatkan kebaikan ini, maka biarlah itu didapatkan oleh anak saya Said. Ayo. Iya. Dan ternyata akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya yang penuh berkah itu. Ya. Allah mengabulkan doa Zaid bin Amr sehingga anaknya Said radhiyallahu anhu termasuk orang angkatan pertama yang masuk Islam. Ya, bahkan masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Ya, sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Ya. Said bin Zaid ini sudah masuk Islam pada waktu itu. Ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sebutkan bagaimana peranan orang tua daripada Said bin Zaid. Yang salah satu poin penting, pelajaran penting yang bisa kita petik di sini bahwasanya hadirnya anak yang baik juga tidak terlepas dari peranan orang tua yang baik. Ya. Dan diantara yang boleh dilakukan oleh orang tua adalah menjadi orang tua yang baik yang nantinya juga akan lahir anak-anak darinya menjadi anak yang baik dan terus mendoakan anaknya. Baik. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana kondisi Said bin Zaid ini setelah masuk Islam. Nah, ternyata beliau ini tidak terlepas ya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain setelah diketahui masuk Islam. Ya. Beliau termasuk orang yang mendapatkan intimidasi, mendapatkan pemukulan, ya, mendapatkan siksaan. Ya. Jadi beliau ini tidak terlepas dari siksaan itu. Bahkan ya akhwati fillah, ya, kita ketahui bahwa Said bin Zaid ini adalah ipar daripada, ya, ada yang tahu di sini? Iparnya siapa ini? Said bin Zaid? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu siapa Said bin Zaid ini? Adalah ipar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ipar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kita ketahui bahwasanya, ya, beliau ini diantara sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ketahui ketika dia sementara membaca suhuf, ya, membaca lembaran-lembaran Al-Quran pada waktu itu bersama dengan istrinya, ya, adik daripada Umar bin Khattab, ya, sehingga kemudian Umar bin Khattab datang, ya, dan mendengarkan itu hingga kemudian menyiksanya, ya, sampai berdarah, ya. Meskipun akhwati fillah kita sudah pernah bahas bahwasanya ya Umar bin Khattab ya masuk Islam karena doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dipanjatkan dengan nada Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaik. Ya, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattabi. Ya. Ya Allah, ya, berikanlah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Ya, siapa itu? Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Meskipun ternyata doa Rasulullah ini dikabulkan jatuh kepada Umar bin Khattab. Ya. Nah, Said bin Zaid ini adalah orang yang mendapatkan penyiksaan dengan keislamannya, bahkan dari iparnya sendiri. Umar bin Khattab sendiri menyiksanya, ya, memukulinya, dan dari situ kemudian menyebabkan beliau masuk Islam. Ya. Baik.
Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya kita pindah kepada poin lain, ya, poin penting lainnya yang sangat penting diantara daripada sosok beliau ini, ya, di mana beliau ini memiliki kemuliaan yang besar, ya. Dari Sa'id bin Zaid bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah bersabda ketika berada di Bukit Hira, ya, beliau mengatakan, uskun Hira fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Dan ternyata salah satu di antaranya adalah Sa'id bin Zaid ini, ya. Afwan, siapa akhwat yang bisa ulangi siapa-siapa yang berada di Bukit Hira pada waktu itu sehingga Rasulullah berdoa seperti ini, menyuruh bukit itu berhenti bergetar? Siapa akhwat yang masih ingat siapa-siapa yang ada di bukit itu pada waktu itu? Ya, silakan. Kemudian ya, Sa'id bin Zaid ini orang yang terakhir, ya. Ini orang yang terakhir yang berada di Bukit Hira pada waktu itu, yang kemudian Rasulullah minta agar berhenti bergetar. Taib. Tolong panitia catat ini siapa yang menjawab tadi, ya, nanti kita kirim hadiah. Ya, nanti kita kirim hadiah ke alamatnya, ya. Alamatnya, ya, bisa diambil di rumah, saya bertanggung jawab, dan akhwat nanti bertanggung jawab sampai ke rumah yang menjawab ini, ya. Baik, kita lanjut, ya. Dari situ kemudian kita katakan bahwasanya Sa'id bin Zaid ini termasuk orang yang memiliki kemuliaan, ya. Apa kemuliaannya? Ternyata kemuliaan itu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ayo. Taib, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya di sini ada kejadian yang pernah terjadi, yang mana Sa'id bin Zaid ini dituduh orang yang mengambil, ya, tanah, yang mengambil lokasi orang, ya. Taib. Di sini disebutkan bahwa ada seseorang yang menuntut Sa'id dengan tuduhan telah mengambil sebagian dari tanah miliknya. Ya. Jadi ini pelajaran bahwa hatta di masa Rasulullah, di masa para sahabat juga itu terjadi lapor melapor, ya. Terjadi lapor melapor, terjadi adu mengadu. Ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa mereka menyikapi adanya lapor melapor itu berbeda dengan kita. Ya. Berbeda dengan kita. Begitu juga bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu mungkin berbeda dengan kita. Jelas berbeda dengan kita. Ya, baik. Nah, Sa'id bin Zaid ini termasuk orang yang tidak lepas dari aduan. Beliau dituduh mengambil sebagian dari tanah orang lain. Ya. Maka, ya, orang ini melaporkan Sa'id kepada Marwan bin Al-Hakam sebagai pemimpin pada waktu itu. Maka Sa'id berkata, apakah aku mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maksudnya apakah mungkin saya ini mengambil tanah orang lain padahal saya telah mendengarkan sabda Rasulullah begini? Ya, maka Marwan mengatakan, apa yang kau dengar dari beliau? Maka Sa'ad menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, man akhadha shibran. Ya, afwan, ada suara-suara yang terdengar. Ya. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan, man akhadha shibran minal ard zulman tuwiqahu ila sabi ardin. Ya, artinya apa? Barang siapa mengambil satu jengkal, ya, satu jengkal tanah secara zalim, niscaya tanah itu sampai 7 lapisnya akan dipikulkan kepadanya. Ya, akan dipikulkan. Ya. 7 lapis tanah itu akan dipikulkan kepadanya. Padahal tadi hanya satu jengkal. Bagaimana lagi orang yang mengambil tanah lebih daripada itu? Ya, baik. Ya, maka
Marwan mengatakan, ya, aku tidak meminta bukti lain darimu setelah ini. Ya. Ini juga pelajaran akhwati fillah. Ya, bahwa ketika kita dituduh, ya, ketika kita diperhadapkan pada suatu persoalan, maka kita boleh mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang yakin. Ya. Kita boleh mengatakan sesuatu yang intinya untuk meyakinkan orang lain. Ya. Baik. Ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Said bin Zaid ini. Ya, maka Said mengatakan, ya Allah, jika orang ini berdusta, ya, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya sendiri. Ya, matikanlah dia di tanahnya sendiri. Ya. Maka kemudian ternyata doa Said bin Zaid ini dikabulkan. Orang ini yang pernah menuduh Said mengambil sebagian tanahnya, ternyata, ya, di sini katakan, ya, wanita tersebut tidak mati hingga dia buta. Ya, hingga dia buta. Kemudian ketika wanita itu berjalan di tanahnya, dia terjatuh ke dalam sebuah lubang lalu mati. Ya. Jadi ini kurang lebih dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang juga doanya dikabulkan. Ya, juga doanya makbul. Tunggu sebentar. Baik. Ya, sekali lagi bahwa Said bin Zaid ini termasuk orang yang doanya makbul. Ya, doanya waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuduhnya merampas sebagian dari tanahnya ini didoakan oleh Said bin Zaid, dan terbukti orang ini tidak meninggal kecuali telah buta, dan suatu waktu dia berjalan di lokasinya, dia terjatuh di sebuah lubang dan menyebabkan kematiannya. Iya. Baik. Nah, karena itu lagi-lagi pelajaran ini, hati-hati untuk berbuat zolim kepada orang lain. Ya, hati-hati berbuat zolim kepada orang lain. Yang bisa jadi dengan kezoliman itu, orang itu mendoakan kita, ya, hingga akhirnya, ya, doanya makbul, dan, ya, akhirnya, ya, kita ditimpakan sebagaimana apa yang menjadi doa daripada orang itu. Ya. Baik. Peserta kajian online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diantara poin lain yang kita bisa ambil dari sisi beliau. Selanjutnya, hal lain daripada sahabat yang mulia ini, Said bin Zaid ini, adalah termasuk orang yang memiliki peranan dalam jihad. Ya, memiliki peranan yang luar biasa dalam jihad. Ya. Beberapa poin yang akan kita sebutkan ini, pertama dalam perang Badar. Ya. Baik. Beliau memang tidak ikut dalam perang Badar itu, tetapi beliau diutus oleh Rasulullah dengan satu tugas. Ya, diutus dengan suatu tugas. Dan ketika beliau pulang, ya, ketika kaum muslimin pulang selesai dalam perang Badar itu, yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, maka Nabi SAW juga memberikan bagian dari harta rampasan perang kepada Said bin Zaid itu. Ya, baik. Padahal beliau ini tidak ikut dalam perang Badar, tapi Rasulullah memberikan bagian sebagaimana orang yang ikut dalam perang Badar. Ya, baik. Ya, karena itu jangan karena adanya di antara sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Badar kemudian dijadikan alasan. Ya, kenapa sahabat ini tidak ikut perang Badar? Ya, kenapa si ini tidak ikut perang Badar dan seterusnya? Ya, sebagaimana Utsman bin Affan yang pernah kita sebutkan dicelah dengan 3 hal. Ya, masih ada akhwat yang ingat itu? Tudingan kepada Utsman bin Affan. Masih ada akhwat yang ingat? Apa 3 poin yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan? Ini pelajaran yang sudah kita lewati nih. Ya, tidak ada yang ingat. Ya, nanti dicek-cek catatannya. Ada 3 poin yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan. Yang pertama, benarkah Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Ya. Yang kedua, ya,
benarkah Utsman bin Affan lari pada perang Uhud? Ya. Kemudian yang ketiga, benarkah Utsman bin Affan tidak ikut dalam Bai'atul Ridwan? Ya, dalam Bai'atul Ridwan, dalam bai'at, ya. Bai'atul Aqabah. Ya. Baik, ini 3 hal yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan, dan jawabannya sudah pernah kita sebutkan sebagaimana pembelaan Abdullah bin Umar kepada Utsman bin Affan. Ayo. Jadi Sa'ad bin Zaid ini Said bin Zaid ini ikut dalam semua peperangan kecuali ya perang Badar itu. Ya, peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah kecuali perang Badar itu, karena beliau mendapatkan misi dari Rasulullah SAW. Dan akhwati fillah, Said bin Zaid ini dalam peperangannya diikuti, maka beliau selalu mencari syahid. Ya, apatah lagi. Nah, ini juga ada pelajaran ini, sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan. Beliau ini orang yang sudah disebutkan akan mati syahid, ya. Tetapi ternyata dia tidak menghindari syahid itu. Ya, kalau hari ini mungkin kita dikatakan kamu nanti mati terbunuh, maka mungkin kita akan berusaha menghindari hal-hal yang bisa membuat kita terbunuh. Ya, tetapi beliau ini tidak. Ya, justru dengan itu, adanya kabar seperti itu, maka justru semakin mencari. Ya, baik. Yang pertama, ada di antara peperangan yang dihadiri oleh beliau ini, dan peranan beliau luar biasa. Tetapi ya, saya ingin menyebutkan satu saja karena waktu kita. Yang pertama adalah perang yang saya maksud adalah perang Yarmuk. Ya, perang Yarmuk ini, ya, perang Yarmuk ini, ya, ini lagi-lagi nama peperangan, dan ini ya berkesan buat saya karena ini nama kamar saya waktu di Stiba dulu. Ya, nama kamar saya namanya kamar Yarmuk. Ya, ini cara di antara cara-cara untuk membuat kita hafal dengan nama-nama peperangan. Ya. Dan di perang ini akhwati fillah ada di antara kisah yang terkenal, yaitu kisah 3 sahabat Nabi yang terluka parah. Ya, 3 sahabat Nabi yang terluka parah, yang satu sama lainnya ya ketika meminta air minum, dibawakan air minum kepadanya, maka terdengar suara dari tempat yang lain memanggil juga butuh air minum. Ya, maka dia kemudian menyuruh orang itu membawakan air minum kepadanya. Ya. Siapa di antara akhwat yang ingat 3 orang ini? Ya. Siapa di antara akhwat yang ingat 3 orang? Ini mukarrar, ini pelajaran tarbiyah kita di Ta'rifiyah berapa sekarang itu ya? Pada pelajaran ukhuwah Islamiyah. Ya. Tidak ada lagi yang ingat ya? Ya, atau mungkin ingat tetapi ya tidak semua lapang untuk menjawab. Baik. Ya. Subhanallah. Iya, betul. 3 orang ini terluka parah akhwati fillah. Ya. 3 orang ini terluka parah pada perang Yarmuk itu. Ya. Makanya kita sebut perang Yarmuk ini itu mengingatkan kita pada kisah ini. Ya. 3 orang yang terluka parah, dan ketika butuh air, ya, ketika dibawakan air kepadanya, ternyata di tempat lain berteriak saudaranya yang lain yang juga butuh air. Maka dia katakan, bawakan dia, karena dia butuh air minum daripada saya. Dia lebih butuh. Orang ini berlari, ternyata belum sempat minum air. Di tempat yang lain lagi-lagi juga terdengar teriakan, juga butuh air minum. Maka dia mengatakan, bawakan air ini ke dia, karena dia lebih butuh daripada saya. Ternyata dia berlari, belum sempat sampai, orangnya sudah meninggal. Maka dia kembali berlari ke orang pertama, ternyata juga sudah wafat, sudah syahid. Lari ke orang kedua, juga ternyata telah syahid. Ya, subhanallah. Ya, jadi perang Yarmuk ini juga mengisahkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Ya, nilai-nilai ukhuwah para sahabat yang luar biasa, di mana ithar mereka saling mendahulukan, padahal mereka juga butuh pada waktu itu. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Ya, taruhannya adalah nyawa. Ya. Nah, demikianlah akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini mengajarkan kita nilai-nilai ukhuwah seperti ini. Ya. Tarbiyah, ya,
semuanya mengajarkan kita pada nilai-nilai ini. Ya, mengajarkan untuk kita kemudian berlapang dada, mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang, mengajarkan kepada kita untuk peduli ya kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Ya, mungkin membutuhkan. Baik. Aywa, yang menjawab tadi juga akan kita berikan hadiah. Ya, panitia ya berhak menagih saya ya, dan nanti diantarkan ke rumahnya. Ya, panitia tolong antarkan ke rumahnya. Ya, jadi sudah 2 orang ini, saya tidak tahu tadi itu siapa menjawab. Silakan panitia catat. Ya, kirimkan namanya ke panitia, nanti kita akan sampaikan hadiahnya. Baik. Sebagai bentuk penghargaan atas keseriusannya mengikuti kajian kita. Ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam berapa sekarang? Jam 5 lewat. Ya, lewat 7 ya. Nah, pada perang Yarmuk ini akhwati fillah, beliau ini ya berperang dengan luar biasa. Ya, siapa itu? Said bin Zaid ini berperang luar biasa. Ya, dikisahkan bahwa ketika jumlah ya kaum muslimin hanya sebanyak 24.000. 24.000 ini jumlah yang sedikit. Ya. Jika dibandingkan dengan jumlah musuh, ya, orang-orang Romawi jumlahnya 120.000. Ya. Kaum muslimin hanya 24.000. Jumlah mereka 120.000. Ya. Subhanallah, jumlah yang sangat tidak berimbang. Ya. Maka ketika pasukan Romawi ini nampak di mata kaum muslimin sempat gentar. Ya, sempat gentar. Tetapi kemudian panglima perangnya pada waktu itu menyemangati ya, dan memberikan penyemangat, membuat mereka kemudian lupa akan rasa takut itu. Sehingga kemudian Said bin Zaid ini melompat dan maju ya, mengatakan bahwa saya akan mati syahid hari ini. Ya, saya akan mati syahid hari ini. Maka dia kemudian ya maju ke depan ya, kemudian dalam kondisi itu dia berlutut dan seketika itu juga diserang oleh musuh ya. Ya, ya. Suruh saja yang lain. Iya. Baik, saya ulangi. Jadi Said bin Zaid ini melompat dan mengatakan, ya saya akan menjemput syahid hari ini. Ya, maka dalam kondisi berlutut dan dia diserang, ya maka dia kemudian mengangkat tombaknya dan membuat musuh pertama terbunuh pada waktu itu di tangan Said bin Zaid. Ya, di tangan Said bin Zaid. Dan beliau kemudian maju merobek pasukan pada musuh pada waktu itu. Padahal beliau hanya berjalan kaki dan berhasil membunuh banyak orang tentunya. Ya, membunuh banyak orang. Sehingga beliau digelari singa di perang Yarmuk. Ya, digelari singa di perang Yarmuk. Ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu banyak ya peristiwa-peristiwa luar biasa yang beliau lakukan ya, sampai-sampai beliau digelari singa ya. Di sini sebutkan bahwa Hubay bin Salamah berkata, pada perang Yarmuk kami sangat terbantu oleh Said bin Zaid. Ya, sungguh luar biasa dia. Said tidak lain kecuali singa. Ketika melihat orang-orang Romawi dan takut kepada mereka, dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan duduk berlutut. Begitu orang-orang Romawi mendekatinya, dia melompat menyongsong mereka layaknya singa. Dengan tombaknya, dia menusuk orang pertama dari pasukan Romawi dan membunuhnya. Ya. Jadi dalam kondisi berlutut dia diserang, kemudian dia langsung menusuk musuhnya dengan tombaknya. Ya, melompat dan menusuk musuhnya dengan tombaknya. Sehingga beliau membunuh orang pertama dari musuh pada waktu itu. Iya. Dia terus berperang dengan berjalan kaki sebagai seorang pemberani, tidak kenal takut. Dia juga berperang dengan berkuda sementara orang-orang bergabung kepadanya. Iya. Jadi betapa luar biasa ya peranan daripada Said bin Zaid ini pada perang Yarmuk ini. Dan tentu akhwati fillah pada peperangan-peperangan lainnya juga tentu
terkisahkan kisah yang indah tentang beliau ini, namun di sini tidak disebutkan. Ya. Hingga akhirnya tiba saatnya kita harus berpisah dengan sahabat yang mulia ini, ya, Sa'id bin Zaid, ya, di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya. Beliau meninggal dunia, ya, wafat di Al-Aqiq, lalu dibawa ke Madinah dan di sana dikebumikan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memandikannya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang pekan lalu kita bahas itu, beliau ini yang memandikannya. Ya. Dan di sini pelajaran penting buat kita bahwasanya, ya, demikianlah para sahabat saling memandikan. Ya, saling memandikan. Ketika ada di antara sahabat yang meninggal, maka dia yang memandikan sahabatnya. Ya. Dan betapa mulia orang yang dimandikan adalah orang yang dijamin masuk surga. Dan yang memandikan juga orang yang dijamin masuk surga. Ya, juga orang yang dijamin masuk surga. Ya. Orang yang meletakkannya di kuburannya adalah Sa'ad, ya, dan Ibnu Umar. Ya. Hal itu terjadi pada tahun ke-50 atau 51 Hijriah. Pada hari itu Sa'id berusia 70 tahun lebih. Ya, usianya 70 tahun lebih. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, yang merahmatinya, dan semoga kita yang mendengarkan kisahnya ini termasuk orang-orang yang juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha untuk mencontohnya dan mengikuti dari jejak-jejak mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Saya kira demikian akhwati fillah pada kesempatan kali ini, ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, sehingga pekan depan insyaallah kita akan masuk pada biografi sahabat yang lain, ya, biografi sahabat yang lain. Ya. Nas'alullah ayyanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.